Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Wa yasta'jilunaka Al-Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 53. Wa yasta'jilunaka ista'jala yasta'jilu minta dipercepat siapa mereka kah kepadamu Nabi bil azabi dengan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka itu seperti orang yang ingin minta segera dipercepat azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk kemaksiatan atau berbentuk yang lain. Allah seperti heran kenapa manusia berani kepada kemaksiatan, berani melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan seperti itu sama saja minta dipercepat turunnya azab, seperti menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalum musamma, kalau bukan karena waktu yang telah ditentukan. Laja'ahumul azab, Allah memberikan waktu agar kita bisa memperbaiki diri, bertaubat. Kalau bukan karena waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, begitu melakukan kesalahan langsung diazab, laja'ah, maka sungguh pasti datang kepada mereka al-azabu apa azab. Walayatiyannahum, dan pasti akan datang apa azab kepada mereka bautatan dengan tiba-tiba. Wahum, dan hal adapun mereka la yash'urun, yaitu dalam keadaan tidak menyadari. Yasta'jilunaka bil azab. Sekali lagi Allah mengingatkan, kenapa sih kok dia buru-buru sekali minta diturunkan azab dengan cara melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Padahal wa inna jahannama, dan sungguhnya neraka jahanam la muhitatun, yaitu pasti betul-betul meliputi mengenai bil kafirin, dengan orang-orang al-kafir. Baik kafir yang sebenarnya maupun kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang dititipkan oleh Allah tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh yang menitipi. Untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur, waktu itu kan titipan dari Allah. Nafas dan lain sebagainya. Yauma yausyahumul azab, ketika menutupi
meliputi kepada mereka al-'adzabu apa azab min fawqihim. Azab itu bisa saja datang dari atas, berbentuk petir, geledek, banjir, longsor, dan lain sebagainya, kemarau, hujan terlalu lebat. Wa min tahti arjulihim, atau datang dari bawah kaki kita, tanah. Kita kesandung, kepleset, longsor, dan lain sebagainya. Wa yaqulu dzuqu ma kuntum, Allah akan berfirman dalam keadaan kita sudah diberi kesempatan tapi enggak memperbaiki diri, maka sekarang merasakanlah siapa kalian semua ma kepada suatu kuntum yang ada siapa kalian tak maluna, yaitu melakukan. Ya ibadi, ini sebagai pelajaran, kalau sudah waktu tibanya hukum dilaksanakan, sebagai balasan bagi perbuatan dan sebagai pelajaran bagi yang lain. Ya ibad, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina orang-orang amanu yang beriman, wahai orang yang beriman, wahai hambaku, padahal Allah tidak butuh kepada hamba. Karena kasih sayangnya Allah, Allah menganggap bahwa orang yang baik-baik itu hambanya Allah. Bahkan orang yang kurang baik pun ada kalanya oleh Allah masih dipanggil dengan panggilan yang sangat kasih sayang, menyentuh agar mereka bertaubat. Wahai hambaku, orang-orang yang beriman, inna ardi wasi'ah. Bahwa tempat, tanah, pekerjaan, rizki, segala macam itu wasi'ah, itu luas. Tanahku itu luas. Kalau di suatu tempat kita kurang nyaman tinggal di situ, cari yang nyaman. Karena bumi Allah itu luas. Cari yang nyaman, aman, tenang, tentram. Bumi Allah itu luas. Rizki, apa saja. Cari yang kira-kira lebih nyaman, aman, tenang, tentram, halal. Fa'iyaya, inna ardi wasi'ah, yaitu luas. Fa'iyaya, maka hanya kepadaku fa'buduni. Mendekatlah siapa kalian, mengabdi, menyembahlah siapa kalian nih kepadaku. Kalau kita berada di suatu tempat, berada di situasi dan kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih baik kita hijrah. Tapi apabila sebaliknya, maka itu mungkin tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Mana adapun siapa orang, ada ungkapan begini, farroh yaitu lari. Pergi menghindar bidinihi dengan membawa agamanya untuk menyelamatkan agamanya agar dapat melaksanakan sholat dengan tumak nina, melaksanakan syariah dengan sebaik-baiknya tanpa harus ada gangguan. Itu yang dimaksud lari dengan membawa agamanya. Min ardin, pindah dari suatu tempat, ila ardin ke tempat yang lain, hijrah, pindah. Walau qaida shibrin, meskipun sedikit, sejengkal, tapi sudah ada doa dan usaha untuk menuju ke keadaan yang lebih baik. Istaujaba, maka memastikan siapa Allah, al-jannah, orang itu sama saja dia itu berusaha dan memastikan, memantaskan diri untuk al-jannah kepada menempati surganya Allah. Untuk diberikan titipan amanah dari Allah berbentuk al-jannah. Wakana, dan ada siapa orang yang farro bidinihi min ardin ila ardin walau qaida shibrin rafiqa Muhammadin wa Ibrahim, dan nanti di surga berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Ada ungkapan seperti itu. Berangkat dari Al-Ankabut surah yang ke-29
ayat 56. Kalau bahasa Al-Quran surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rasyada. Dulu ada pemuda yang juga menghindar hijrah untuk menyelamatkan agamanya agar dia dapat melaksanakan agama dengan tenang, tentram, nyaman, khusyuk, tumak nina tanpa harus takut. Awal fityatu pemuda ilal kahfi, kemudian dia lebih baik dia pergi ke suatu tempat yang di situ jarang sekali kemaksiatan. Ke gua, karena kalau tinggal di kota dia harus dipaksa, bahkan kalau perlu disiksa karena mau menjalankan syariah agamanya. Faqalu, kemudian sampai di sana mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami yang mengetahui terhadap segala kebutuhan sekecil apapun dan segala yang ada di benak kami. Atina, memberikanlah siapa engkau kepada kami. Atina min ladunka, dari sisimu ya Rabb. Atina rahmatan, kepada rahmat. Berikan kami kasih sayang. Wahyi lana, minta kasih sayang Allah, minta rahmat dan pertolongan Allah dunia akhirat. Dan wahyi lana, dan memudahkan siapa engkau ya Allah, lana bagi kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada. Sehingga urusannya menjadi mudah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya yaitu surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Kullu nafsin, adapun tiap-tiap jiwa, dha'iqatul maut, setiap kehidupan. Yang namanya hidup, hewan, manusia, dha'iqatul maut, pasti akan melewati, merasakan kematian. Siapapun tinggal nunggu waktu. Oleh karena itu, pergunakan sisa waktu untuk sesuatu yang baik, yang berguna, yang diridhoi oleh Allah, yang bahagia dan bermanfaat. Lakukan, usahakan segala sesuatu menurut kemampuan, jangan lupa berdoa. Jadi orang baik-baik saja. Cari ketenangan hidup. Karena setiap yang berjiwa manusia itu pasti merasakan kematian. Karena kenikmatan yang sebenarnya itu didapat setelah kematian, itu surga itu. Tapi minta panjang umur, jangan berharap meninggal. Dan seperti sekarang, semua orang pasti melewati malam. Mau tidak mau, besok pasti ketemu pagi. Orang itu pasti hidup sekarang. Setelah dia mau hidup, mau tidak mau akan melewati kematian. Tinggal kita mau meninggal dalam keadaan baik atau tidak, dan seterusnya. Summa ilaina, kemudian hanya kepada kami Allah turja'una, dikembalikan siapa kalian semua. Kita semua akan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterima, kalau enggak diterima gimana coba? Kalau sekarang kita enggak dekat dengan Allah. Walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengamalkan siapa mereka? As-shalihat, kepada perbuatan yang baik-baik, membuktikan keimanannya, lanubawwi annahum, maka sungguh pasti menempatkan siapa kami,
Kami Allah hum kepada mereka minal jannati dari jannah tempat surga ghurafan kepada tempat yang tinggi. Tanubawi annahum minal jannati ghurafa. Sudah dikasih surga, surga yang posisinya tinggi. Tajri mendekati surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya jannah. Al-anharu apa sungai-sungai khalidina ali kekal siapa mereka. Fiha di dalam jannah. Ni'ma ajrul amilin. Dan jannah itu sebaik-baiknya balasan bagi orang yang betul-betul waktu hidupnya melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahlal jannah bahwasanya ahli surga itu la yatarauna yaitu mereka ini pada waktunya akan bisa saling melihat ahlal ghuraf kepada orang yang berada di tempatnya masing-masing mim fauqihim dari atasnya. Kama tatarauna sebagaimana melihat siapa mereka al-kaukaba kepada bintang ad-durriyah al-ghabirah. Bintang yang jauh minal ufuk minal masyrik awil maghrib litafaddu lima bainahum. Jadi besok itu mudah-mudahan sama-sama di surga. Tapi orang ahli surga itu besok akan sama-sama bisa mengetahui dan melihat temannya. Temannya itu ada di mana. Begitulah kira-kira. Jadi kalau masih surga, alhamdulillah. Tapi ngerinya kalau ternyata kita mudah-mudahan tidak. Naudzubillahi min dzalik, ma'adzallah berada di neraka. Kalau berada di neraka dan orang tahu semua kalau kita berada di neraka. Nah ini. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqu al-mursalin. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, Nabi, bukankah itu tempatnya para nabi, surga yang seperti itu? Nabi menjawab, iya, di samping para nabi adalah pengikutnya, orang-orang yang beriman kepada Allah, wasaddaqul dan mereka membenarkan mengikuti jejak langkah kepada orang-orang yang diutus. Wa kharraja Tirmidzi wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fil jannati la ghurafa yuraduhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha faqama ilaihi a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah qala hiya liman atabal kalam. Suatu ketika ada orang ketika Nabi bercerita tentang surga, ada orang Arab desa bertanya kepada Nabi, itu surga yang luar biasa itu milik siapa Nabi? Nabi menjawab, hiya liman atabal kalam, yaitu bagi orang yang dia itu terus-menerus berusaha memperhalus, memperlembut kata-katanya. Atabal kalam, sehingga ucapan yang keluar dari lisannya itu seperti parfum. Bagaimana kata-katanya baik, mudah dimengerti, harum, membuat orang senang, sejuk, dan lain sebagainya. Wa'at amat ta'ama dan orang yang waktu hidupnya suka bagi-bagi makanan bagi orang yang membutuhkan. Kenapa? Makanan itu ada kalanya nggak bisa ditahan. Bahkan orang mampu pun ketika dia kehabisan makanan, butuh makanan. Ada kalanya di waktu dan tempat tertentu. Wa ada masyam dan surga yang sangat indah bagus itu untuk orang yang selalu berusaha dia untuk sewaktu-waktu dia berpuasa.
puasa hari Isnin sama hari Khamis misal, atau Ayyamul Bid, atau apalah. Dan puasa itu untuk meringankan badan, menyehatkan, dan lain sebagainya. Wa shalla lillahi bil-lail, dan surga yang sangat luar biasa itu bagi orang yang berusaha sewaktu-waktu beliau bangun di akhir malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia waktu itu masih banyak yang tidur. Ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni'ma ajrul amilin. Al-jannah ghurafa itu yaitu untuk orang-orang sabaru yang sabar. Dalam melaksanakan perintah Allah perlu kesabaran. Orang sholat itu perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, orang meninggalkan larangan Allah perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, demikian juga hal-hal yang lain ketika kita dapat musibah, perlu kesabaran. Wa ala rabbihim, sabar perbuatannya, sobir orangnya, sobiri. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhannya, yatawakkaluna, bertawakal, berserah diri siapa mereka. Orang sabar itu orang yang berusaha, berdoa, lalu diserahkan kepada Allah segala sesuatunya. Yang menggerakkan, membuat kita berusaha berhasil, orang mau membeli barang kita, dan orang mau memakai jasa kita, dan lain sebagainya, itu setelah hatinya digerakkan oleh Allah. Walau kita berusaha pontang-panting, kalau hatinya orang lain tidak digerakkan, maka yang menggerakkan itu Allah. Lukisan itu baik, tapi yang lebih bagus lagi adalah yang melukis. Lebih baik lagi yang menciptakan pelukis. Ada kalanya kita itu suka berlebihan, lupa kepada aslinya. Wa ka'ayyim min dabbah wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wa ka'ayyim min dabbah, berapa banyak makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini, la tahmilu, yang tidak mampu mengurus, memikul, membawa, mencari, mendapatkan apa dabah rizqaha, kepada rizkinya. Banyak yang kalau dihitung-hitung nggak masuk kepada perhitungan. Bagaimana yang ada di dalam tanah ada rizkinya. Bagaimana cecak yang nggak bisa terbang rizkinya nyamuk. Demikian juga laba-laba. Masya Allah, jaringnya mudah ketiup angin. Seperti itu. Laba-laba nggak bisa terbang, rizkinya lalat. Lalat, Masya Allah. Jangankan laba-laba, manusia aja sengaja nangkap lalat, sulit tuh. Begitulah. Banyak yang tidak bisa mencari, mengurus, mendapat, kecuali kalau oleh Allah diantar itu rizki. Jadi kita berusaha, kita berdoa, nanti oleh Allah diantar dengan caranya Allah. Mungkin melalui hambanya Allah yang lain, atau dan lain sebagainya. Adapun Allah yarzuquha. Apabila kita wafat, siapa yang ngurusi anak cucu kita? Allah. Karena kita pun nggak akan panjang umur. Adapun Allah yarzuquha, yaitu yang akan memberi rizki siapa Allah kepada dabah wa iyyakum, dan kepada kalian semua. Kita baik akan dibalas oleh Allah, oleh hambanya Allah. Wa huwa, dan hal adapun Allah as-sami, yaitu maha mendengar, al-alim, yaitu maha alim. Wala in sa'altahum
man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Wala in sa'altahum, dan apabila bertanya siapa kamu hum kepada mereka. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kira-kira pertanyaannya man, adapun siapa orang khalaqa yang telah menciptakan, siapa man as-samawat kepada beberapa langit, wal arda dan kepada bumi, wasakhara dan siapa yang telah menundukkan, siapa man asyamsa kepada matahari, siapa yang bisa membuat matahari itu bisa terbit, bisa tenggelam, besok terbit lagi, bermanfaat sekali bagi kehidupan bagi manusia. Pasti itu ada yang lebih besar dari matahari kekuasaannya. Wasakhara syamsa wal qamar. Siapa yang bisa menundukkan matahari wal qamar dan kepada rembulan, pantulan dari sinar matahari itu rembulan. La yaqulun Allah. Kalau kita nggak bisa jadi matahari, jadilah bulan. Itu paling tidak sinar bulan itu sejuk, meskipun sisa pantulan dari matahari, dan sangat bermanfaat bagi manusia di malam hari, indah, dan lain sebagainya. La yaqulun Allah, dan pasti akan menjawab siapa mereka, Allah. Adapun yang menciptakan beberapa langit, bumi, matahari, dan rembulan, dia pasti jawab Allah. Terus kalau begitu fa'anna, maka bagaimana kok bisa yufakuna? Mengapa mereka bisa dipalingkan yufakun dari sesuatu yang hak? Terus kok bisa kamu nggak mempertuhan Allah, tidak beragama Islam, tidak mensyukuri nikmatnya, sisa umurnya dengan cara mempergunakan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu, adapun Allah, ya besutu, yaitu pasti melapangkan siapa Allah ar-rizqa kepada rizki, memberikan sebanyak-banyaknya, ya besut liman bagi orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi dari hambanya Allah. Orang itu sesuai dengan usahanya, tapi tentu usaha itu ada porsinya dan lain sebagainya. Sebesar usaha dan doa kita, sebesar itu pula rizki akan diantarkan oleh Allah. Dan jangan pernah menutup rizkinya Allah. Tapi kita juga tahu bahwa umur itu terbagi-bagi dan terbatas. Jadi pada waktunya kita mencari rizki, ada waktunya kita tidur, ada waktunya beribadah, ada waktunya, dan lain sebagainya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha, bagi orang yang yasha yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Satu sisi yabsut melapangkan, sebaliknya bisa saja wayakdir dan membatasi siapa Allah. Lahu kepada mayyasha, bisa saja Allah yang tadinya orang kaya raya lalu dibuat bangkrut, bisa. Karena memang kehidupan itu berputar, ada kalanya di atas, di bawah, ban juga begitu. Begitu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu rezeki, mempunyai suatu rezeki, ingat bahwa perjalanan itu tidak selalu menanjak. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi ketika menanjak jangan ketawa, karena habis menanjak pasti ada turunan. Ketika kita berada di bawah di turunan, jangan terlalu sedih. Karena habis turunan akan ada jalan yang landai, menanjak, dan lain sebagainya. Terus, tidak putus asa, berdoa, dan berusaha sewajarnya, semampunya. Inna Allah, sungguhnya Allah, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, yaitu maha alim. Lamma ayyarul musyrikun muslimin bil faqri wa qalu law kuntum ala haqqin lam takunu fuqara'ah wa kana hadha tamwihan wa kana fil kuffari fuqara'u aidan azalallahu hadhi syubhata. Ketika dulu ada orang
yang mengatakan kalau memang kamu ini agama kamu benar, Islam itu benar, pasti pengikutnya itu nggak ada yang miskin. Padahal kenyataannya di agama mereka yang tidak Islam itu yang miskin juga ada. Kalau dibalik pertanyaannya, andai saja agama kalian benar, pasti eh, pengikut dan teman-teman kalian yang berbeda agama dengan kami umat Islam pasti kaya semua. Kenyataannya sama, ada yang miskin, ada yang fakir. Lalu Allah menyampaikan, kamu itu tinggal memantaskan diri. Kalau sudah pantas, pasti oleh Allah rizki itu diantar. Tinggal kita saja mau rizki yang seperti apa, yang halal, yang toyib, yang baik. Kalau kita tidak terlalu, insya Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama. Kita lanjutin. Wa kadza qaulu man qala in hajarna lam najidu ma nunfik. Ai fa idza taraftum bi anna Allah khaliqu hadhil asya'a fa kaifa tashakkuna fir rizqi. Kalau kita ikut hijrah bersama Muhammad waktu itu atau hijrah seperti sekarang, kita berpindah secara bertahap dari sesuatu yang kurang baik menuju yang lebih baik. Nanti apa yang kita makan? Lalu dijawablah dengan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 61-62 ini. Kamu yakin nggak bahwa yang menciptakan kamu itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang akan mengantarkan rizkinya. Kalau kamu yakin bahwa Allah yang mengantarkan, yang menghidupkan, yang mengadakan kita. Hanya kita dituntut supaya kita berusaha dan berdoa agar kita merasa dan menjadi pahala dan pelajaran yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita diem saja langsung dikasih rizki, khawatir kita nggak ingat sama yang memberi rizki dan tidak berusaha dan lain sebagainya. Karena setiap gerakan itu biasanya berhubungan dengan orang lain. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, mungkin kurang penting menurut kita, tapi sangat penting bermanfaat sekecil apapun bagi orang lain. Fakaifa tasyakkuna fir rizki. Kalau kamu yakin bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah, bagaimana kamu bisa ragu tentang rizki yang akan diantarkan oleh Allah kepada kalian? Famam biyadihi takwinul kainat la yu'jizu, atau kalau la yu'jazu, kalau la yu'jizu Allah tidak akan lemah, kalau la yu'jaz tidak akan dilemahkan. La yu'jizu tidak akan pernah lemah ar-rizqil abdi. Walihada wasalahu biqaulihi ta'ala Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah mampu menciptakan langit, bumi, matahari, rembulan. Kalau cuma mengantar uang, rizki kepada kita, kita paling butuh berapa? Nggak seberapa banyak. Cuman kebutuhan yang kurang pokok itu loh yang kadang ada kalanya dipaksakan. Nah, ketika kita memaksakan, lalu timbullah capek dan lain sebagainya di luar kemampuan kita. Andai kita hidup sewajarnya, maka insya Allah itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Kaifa yakfuruna bitauhidi wa yanqalibuna an ibadati. Allahu yabsutur rizqa liman yasha ay la yakhtalifu amru rizqi bil iman wal kufri fat tawsi'u wat taqdiru minhu fala ta'yiru bil faqr. Fa kullu syai'in biqada'i wa qadar. Innallaha bikulli syai'in alim min ahwalikum wa umurikum wa qila alimum bima yuslihukum min iqtarin aw tawsi'. Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Walain sa'altahum, dan jika bertanya siapa kamu hum kepada mereka, pertanyaannya man, adapun siapa orang, nazalah yang pasti menurunkan, telah dan akan menurunkan, sedang siapa man, Allah minas sama, dari langit. Ini sebenarnya fi'il madhi, bisa diartikan yang akan datang, artinya pasti, sama dengan ata amrullah. Kiamat itu, masa kiamat sudah datang? Kan belum, maksudnya pasti. Sama dengan kalau kalian betul-betul mau sholat, idza kumtum ilas sholat. Kan bukan berarti kalau kalian sudah sholat baru berwudu. Tidak. Kalau kalian betul-betul hendak sholat, maka itu harus betul-betul sudah punya wudu. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama. Siapa yang telah, sedang, dan pasti akan menurunkan air hujan itu, fa'ahya bil ardh, kemudian menghidupkan siapa Allah bihi dengan ma'al ardo, kepada tanah yang tadinya tandus keras. Kita tadinya kecil, ada rizki, lalu dewasa, lalu besar. Siapa tadinya yang memberi rizki, termasuk kepada orang tua kita, dan kita masih kecil. Apalagi kalau sudah kita dewasa. Pasti diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tadinya kita bukan siapa-siapa, lalu kita dihidupkan. Lalu setelah kita hidup, fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha layaqulunna Allah. Pasti akan menjawab siapa mereka, Allah yang menghidupkan, yang menjamin rizkinya. Qulil hamdulillah. Berkatalah siapa engkau Nabi, ajarkan kepada mereka kalau mendapatkan rizki, ucapkan alhamdulillah. Adapun segala puji lillahi, yaitu bagi Allah, milik Allah. Bal, bahkan aktsaruhum, adapun kebanyakan mereka, la yaqiluna, mereka tidak berpikir. Jadi banyak-banyaklah berpikir supaya timbul rasa syukurnya. Kalau kita tidak banyak berpikir, sebanyak apapun sesuatu rizki atau apa saja yang dititipkan oleh Allah, kita bisa tidak berterima kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidak ada apa kehidupan dunia. Dunia itu rendah. Tapi kita memang berada di bumi. Maksudnya apabila kita pikirannya hanya dunia saja, bisa rendah. Jadi pakailah dunia itu untuk sebagai batu loncatan kita naik ke atas langit. Kalau kita terlalu terpengaruh dengan dunia, nanti menjadi dana rendah. Rendah harga diri kita. Ya, rendah segala sesuatunya. Illa lahwun, kecuali yaitu lahwun. Lahwun itu ya sendagurau, walaib, permainan. Jadi jangan dipakai untuk sendagurau terus dan permainan terus. Itu. Kita lanjutin. Wa innad daral akhirah, dan bahwasanya negeri kehidupan akhirat lahyal hayawan, itulah betul-betul kehidupan yang sebenarnya. Lamnya ditaukid. Ia yaddar al akhirah al hayawan, yaitu kehidupan yang sebenar-benarnya. Kita hidup di sini mah sebentar, paling cuma 60 tahun. Di sana hidup ya sebenarnya ya nggak mati-mati lagi. Masya Allah. Kalau kita hidup di surga, alhamdulillah. Kalau kita di neraka, wah ini. Tapi insya Allah, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari meninggal dalam keadaan su'il khotimah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan seterusnya. Fa'idha rokibu laukanu ya'lamun, andai saja mereka mengetahui dan sadar.
Faidza rakibu apabila naik siapa mereka fil fulki. Kalau kita naik kendaraan, kapal, da'allah maka berdoa siapa mereka Allah kepada Allah. Dalam keadaan kita keselamatannya terancam, terkena musibah, dan lain sebagainya, berada di dalam masa sulit, kita rajin berdoa. Mukhlisina hale, betul-betul mengikhlaskan rasa pengabdian. Lahu hanya kepada Allah, mukhlisin ad-din. Agama ini betul-betul kita laksanakan dengan tulus dan lain sebagainya. Falamma najjahum, tapi setelah menyelamatkan siapa Allahum kepada mereka, diselamatkan ilal beri ke daratan, idahum tiba-tiba hum adapun mereka yusyrikun, mereka lupa lagi kepada nikmat Allah, titipan Allah. Begitulah manusia. Masya Allah, diberi nyaman sebentar saja kita banyak lupa. Kalau udah sakit gigi, barulah. Nah, itu contoh. Ketika kita berjalan tanpa sakit, lupa kita berzikir pada Allah. Begitu kesandung sedikit, luka sedikit, baru terasa. Banyak-banyak berzikir, bersyukur, dan seterusnya. Liyakfuru bima atainahum, agar mengingkari siapa mereka. Bima atainahum, lamul amri, ada bisa lamukai, itu terserah, banyak penafsiran ini. Bima dengan nikmat ataina yang telah menitipkan, memberikan siapa kami Allahum kepada mereka. Mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Titipan nikmat Allah itu tidak dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat dan yang diridhoi oleh Allah. Waliyatamatta'u. Orang kalau masih muda, ada kalanya memang ya maklum. Kalau masih muda tapi pikirannya sudah dewasa, luar biasa. Tapi orang kalau sudah tua, udah sepuh, ketika mau tidur itu pasti ingat, apa besok masih bangun ya? Apa besok masih hidup? Pasti pikiran seperti itu. Begitu bangun subuh atau sebelum subuh, alhamdulillah ternyata masih hidup. Dipeganglah pipinya. Benar, ternyata masih hidup gitu kan. Berdoa. Itu beda memang antara, jadi kalau ada orang sudah sepuh, rajin ke masjid, ya memang mestinya ya semakin perbaiki diri. Kalau orang sudah sepuh tapi malah lalai dengan masa depannya, nah ini yang agak repot. Waliyatamatta'u, dan agar mereka melakukan kesenangan tanpa terbatas. Mumpung masih hidup, wah ya kita berfoya-foya, habisin waktu, tenaga, uang. Nggak sadar, padahal sebentar lagi tenaganya akan berkurang. Ibadah ditunda-tunda, sebentar lagi udah capek, nggak bisa ibadah. Dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam keadaan masih mampu, sekecil apapun, kita mesti pergunakan untuk sebaik-baik. Karena waktu itu, kesempatan itu tidak akan, jarang kembali lagi kesempatan itu. Waliyatamatta'u. Hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Fasaufa ya'lamun, maka mereka akan merasakan semua. Kalau kita menanam rumput, ya tumbuh rumput. Menanam buah pohon akan, dan lain sebagainya. Menanam kebaikan, insya Allah akan memanen kebaikan. Entah kita masih hidup, entah kita sudah tidak hidup, dan lain sebagainya. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Buktinya, ini Allah menyampaikan. Sebelum masuk ke ayat berikutnya, faidza raqibu fil fulki, yakni as-sufun wa khafu kalau gharik itu fil madi, kalau gharaq itu masdar. Da'ullaha mukhlishina lahuddin shadiqina fi niyyatihim wa taraku ibadatal asnami wa du'aaha. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun ayyada'una ma'hu ghairahu wa ma lam yanzil bihi sultana wa qila isyrakum ayyakula qailuhum laula Allahu war-ra'isu wal mallahu la gharqana fayaj'aluna ma fa'ala Allahu lahum minan najati qismatan bainallah wa baina khalqihi.
Ini sebenarnya tahdid. Tahdid itu peringatan keras, tegas. Kamu ini gimana ya? Dikasih sisa umur kayak begitu kok dipakai, liyakfuru bima atainahum, melakukan kekufuran. Kufur kepada nikmat. Orang kalau sudah tidak bangga, tidak berterima kasih, tidak merasakan kebaikan dari teman atau dari pasangan atau dari keluarga, itu akibat eh, tidak akan menemukan kenikmatan. Ya, ketika ada perasaan syukur, eh, maka nanti insya Allah itu lambat laun akan ada. Jadi jangan sampai kita kufur, apalagi kufur kepada nikmat Allah. Apalagi kita betul-betul kafir. Masya Allah. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Dan kita sisa kenikmatan, sisa dipakai untuk sesuatu yang berlebihan. Waliyatamatta'u. Tamattu. Fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Buktinya, apakah kalian penduduk di sekitar Mekah tidak berpikir bahwa kota Mekah yang kalian pijak itu dijadikan sesuatu yang aman? Baik dari dulu sampai sekarang, tidak pernah kota Mekah itu dipakai untuk berperang. Tidak boleh. Dan jangankan kota Mekah, semua tempat ibadah itu nggak boleh dibuat tempat berperang. Itu luar biasa. Begitulah aturan Islam itu. Dan bahkan jangankan tempatnya, orang yang sedang beribadah, agama apapun, apalagi agama Islam, itu tidak boleh diganggu. Coba, luar biasa itu. Kecuali kalau orang yang berperang berlindung di tempat ibadah itu. Itu pun harus ditunggu. Jadi luar biasa. Kalau Islam dalam keadaan darurat perang saja, orang sipil nggak boleh disakiti. Nabi marahnya luar biasa ketika dalam keadaan perang melihat orang sipil terbunuh. Anak-anak, perempuan, orang tidak bersenjata, orang nggak ikut-ikut. Itu Nabi begitu, hadis Bukhari. Dan itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Buktinya apa? Kota Mekah itu jadikan kota aman. Meskipun pernah ada salah satu orang yang menghalalkan kota Mekah. Sampai kota Mekah itu dilempar dengan minjanik. Minjanik itu semacam pelontar batu. Jadi kayak serangan batu molotov itu akhirnya terbakar itu kota Mekah. Padahal Nabi udah menyampaikan nggak boleh. Kalau Nabi dulu khusus itu pun sebentar, dari sekitar waktu zuhur sebentar itu. Jadi itu pun hanya sebentar dan Nabi pun waktu itu masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman meskipun sahabat Khalid bin Walid itu masuk dari jalan yang lain sempat mau dibunuh oleh orang, akhirnya sahabat Khalid bin Walid itu melawan dan ada yang namanya Ibnu Khattal itu yang beliau memang sengaja kerjanya menyakiti, membuli Nabi dan para sahabat, caci maki segala macam, akhirnya tetap dilaksanakan hukuman di luar. Ulang lagi, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Secara keseluruhan, kota Mekah itu dijadikan kota yang aman. Kenapa tidak bersyukur? Sedangkan kota-kota di sekitar Mekah terjadi itu sesuatu bisa dikatakan pertumpahan, orang ribut, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Tidak aman. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf mungkin kasus per kasus. Tapi di kota Mekah maupun di Madinah itu ada saja orang yang ya namanya manusia ya. Yang sekarang itu yang ya katakanlah orang nakal gitu. Entah bentuk uang, entah bentuk perbuatan. Aslinya oleh Allah di situ diperuntukkan untuk sesuatu yang betul-betul baik dan aman. Ya namanya manusia, padahal Allah sudah menyampaikan, nah oknum namanya oknum. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Oleh karena itu ada suka dompet hilang, uang hilang, ada yang ditipu, ada yang memeras, ada yang pura-pura, ya, macam-macam. Tapi kita tetap husnudzon, tapi tetap waspada. Dimanapun yang namanya hidup di dunia itu ya begitulah ada oknum saja.
Wa yutakhattafun nas, sedangkan di sekeliling kota haram, kota Mekah dan Madinah itu yutakhattafun nas. Ada orang yang merampok gitu. Min haulihim, dari sekitar mereka. Afabil batili yu'minun, apakah setelah nyata kebenaran, yu'minuna, mengapa kalian itu justru beriman dan melakukan kebatilan? Aneh sekali gitu loh. Kalau kita punya sesuatu, tapi kita masih melakukan kebatilan. Harta, waktu, tenaga, keluarga, segala macam. Kok malah kita, padahal ada kalanya kebatilan itu enggak seberapa. Ya Allah, afabil batili yu'minun wa binikmatillah yakfurun. Kenapa kita dengan kebatilan, setelah tahu kebenaran, justru kita meninggalkan kebenaran, percaya dan melakukan tentang sesuatu yang batil, baik dari segi ketuhanan, akidah, keimanan maupun yang lain-lain. Wa binikmatillah yakfurun. Kenapa kita ini dengan nikmat Allah itu justru mengingkari. Orang baik sama kita itu ada waktu. Tapi kenapa kita lupa dengan kebaikan keluarga kita yang setiap saat, setiap detik, bertahun-tahun. Ketika di luar ada orang baik, kita lupa dengan orang yang di rumah. Padahal yang di rumah itu yang baik luar biasa itu. Kalau yang di luar itu kan bisa dalam keadaan kepura-puraan, ada tujuan, atau enggak selamanya. Yang lebih baik lagi adalah Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat. Dari kita tidak, bukan siapa-siapa, sampai kita menjadi orang yang luar biasa dan akan kembali lagi, bahkan dunia dan akhirat. Begitulah ada kalanya. Afabil batil yu'minuna wa binikmatillah yakfurun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ah aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa man azlam, tidak ada seorang yang lebih zalim. Adapun siapa orang, yaitu yang lebih zalim, mimman, dari orang iftara yang melakukan kebohongan. Alallahi, atas Allah, iftara kadiban, kepada kebohongan. Au kadzdzaba bil haq, atau mendustakan bil haq dengan al haq, mendustakan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Qur'an. Penyampaian Nabi yang disampaikan Al-Qur'an, penjabaran, praktek, ucapan, perbuatan, ketetapan, itu namanya as-sunnah. Au kadzdzaba bil haqq. Di sini penafsirannya banyak sekali. Di tafsirnya, lamma ja'ah, setelah datang apa hakhu kepadamu. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah yaitu neraka jahanam, maswan apa tempat, isim dari laisah, lil kafirin, bukankah ketidaktenangan dunia akhirat, jahanam itu tempat bagi orang yang kafirin. Jadi orang yang iftara 'alallahi kadiba, suka melakukan kebohongan. Kalau kita melakukan kebohongan, maka kita untuk menutupinya harus melakukan kebohongan. Sehingga terus-menerus kita bergelut dengan kebohongan. Usahakan kita menghindar sedikit demi sedikit dari kebohongan tadi. Walladzina, dan adapun orang-orang jahadu, yaitu yang berjihad. Berjihad ini banyak pengertiannya jihad ini. Bukan hanya perang. Hanya orang yang suka salah paham dan tidak senang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, suka melecehkan.
Walladzina dan adapun orang-orang jahadu yang berjihad. Fina untuk mencari keridhaan kami, keridhaan Allah. Lanahdiyannahum, maka sungguh pasti menuntun siapa kami Allah, hum kepada mereka, subulana kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mencari keridhaan oleh Allah, maka akan dituntun. Demikian juga orang yang dia hidup semaunya sendiri, ya akan mendapatkan itu. Jadi terserah orang itu usahanya. Mencari keridhaan Allah dituntun oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana wa innallah dan sungguhnya Allah lama'al muhsinin, yaitu betul-betul bersama orang-orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik. Muhsin itu. Wa innama huwa jihadun amun fi dinillah wa talaba mardatihi. Man amila, adapun siapa orang amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Jadi usahakan kita terus belajar. Nih satu sisi ada ungkapan seperti itu. Meskipun ungkapan seperti itu dipertanyakan. Tapi kan betul kan, kita suruh belajar. Kalau kita belajar, maka nanti oleh Allah akan dituntun untuk kita suka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain dan terus akan berkembang mendapatkan ilmu. Man amila bima alima allamahullah ma lam ya'lam. Ini ada yang menceritakan dari sahabat Anas, ada yang mengatakan nih hadis dhaif. Memang dari segi hadisnya mungkin dhaif, tapi dari segi isinya insya Allah bisa diamalkan. Karena bagi orang yang terus belajar, Allah itu akan memberikan usahanya dengan ilmu. Seperti ini berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takutlah siapa kalian. Kalau kalian takut kepada Allah, kita takut pasti dengan ilmu kan. Kalau kita nggak punya ilmu, ya nggak akan takut kita. Karena kita tahu kan, sehingga kita tahu mana itu baik, mana tidak baik. Wa yu'allimukum, dan kalau kita takwa maka akan mengajarkan kepada kalian Allah siapa Allah. Tentu diajari ilmu dan lain sebagainya. Karena pun berusaha bisnis apa saja segala sesuatu kehidupan itu harus pakai ilmu. Al-Baqarah 282. Wa qala Umar bin Abdul Aziz innama qassara bina an ilmi ma jahilna tafsiruna fil amali bima alimna walau amilna bi ba'di ma alimna la awrasna ilman la taqumu bihi abdanuna. Qala Allah Ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani laisal jihadu, bukan al-jihad, apa jihad fil ayat kita al-kufar, yaitu jihad yang dimaksud dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang terakhir ayat 69 walladzina jahadu fina, itu bukan kita hanya suruh memerangi al-kafirin, tidak. Kalau mereka enggak memerangin kita, enggak. Jadi pengertian jihad itu banyak. Di antaranya jihad dalam pertempuran kalau kita memang darurat diserang. Harus mempertahankan diri. Laisal jihadu fil ayati qitalal kufari faqad bal huwa nasruddin. Jadi dalam keadaan aman terus kita menjaga harga diri agama. Itu namanya jihad. Warraddu alal mubtilin, termasuk pengertian jihad adalah pertama jihad ya jihad di dalam peperangan. Kedua nasruddin, menolong menjaga harga diri agama kita Islam. Yang ketiga ya harga diri Islam dan umat Islam tentu. Yang ketiga ar-raddu alal mubtilin. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kebatilan, itu namanya jihad. Jadi orang yang tidak mengingkari kebatilan itu namanya tidak berjihad. Kebatilan sekecil apapun kita harus ingkari sesuai kemampuan kita. Mampu dengan tangan, mampu dengan lisan. Kalau nggak mampu cukup dengan hati kita mengingkari.
tidak ikut dan tidak mengiyakan. Wa qam'udz zalimin, yang keempat termasuk nilai jihad adalah mengalahkan, menghilangkan, menghindari, kalau bisa mengalahkan, mensirnakan kezaliman. Kalau mampu, kalau kita ketepatan punya kekuasaan, ada kezaliman itu dibasmi, bukan malah mendukung. Atau sebaliknya, orang yang membasmi kezaliman malah dituduh yang luar biasa, dicari-cari kesalahan dan kekurangannya. Wa udhmuhu al-amru bil ma'ruf. Adapun jihad yang paling luar biasa adalah amal ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan nahi mungkar. Itu satu kesatuan. Oleh karena itu ada ulama yang amar ma'ruf itu lembut, ada yang nahi mungkar itu tegas. Bagus, semuanya bagus. Itu bagus itu. Jangan sampai akibat kesalahan fatwa, lalu karena akibat kesalahan fatwa, lalu timbul ungkapan seperti di media sosial itu, radikalisme, katanya radikalisme subur karena mabuk agama. Nah, ini akibat karena kita salah mencari guru, gurunya salah memberi fatwa, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi untuk kepentingan dunia dan politik, akhirnya banyak pejabat, oknum pejabat yang salah paham. Lalu oknum pejabat ini mengeluarkan statement atau pernyataan radikalisme itu subur karena mabuk agama. La haula wala quwata illa billah. Lalu dia melanjutkan, beragama itu memang harus, tapi harus agama yang sesuai dengan Pancasila. La haula wala quwata illa billah. Kalau bisa jangan dihantamkan, dihadap-hadapkan antara agama dengan Pancasila. Ya tentu Pancasila itu insya Allah sesuai dengan agama. Dan Pancasila itu harus disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi dulu memang Pancasila itu diarahkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya qul huwallahu ahad, mendekatlah kepada Islam, kepada Allah, apalagi di seumur. Besok apakah ditanya di hadapan Allah, pegangan kamu apa? Pancasila. Mana bisa begitu? Pegangan kamu apa? Ya Al-Quran, As-Sunnah. Kan begitu besok jawabannya di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa udhmuhu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Berikutnya, wa minhu, dan diantaranya nilai jihad itu mujahadatun nufus, adapun berjuang. Berjuang agar jiwa, tenaga, pikiran kita ini selalu kita arahkan setahap demi setahap fi taatillah, untuk sesuatu yang ditaat, yang yang diridhoi oleh Allah, agar kita ini mudah taat kepada syariatnya Allah, melaksanakan semua perintah Allah. Inilah wal jihadul akbar, ini jihad yang paling besar. Di antara penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 13, mulai dari halaman 317 di sebelah kiri sampai 325. Tamat surah Al-Ankabut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya yaitu akan masuk surah Al-Furqan. Mohon maaf, selanjutnya akan masuk yaitu surah Ar-Rum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.